Sekarang bergerak ke Dayeuhur, ibu kota yang dipindahkan oleh Desa Nulun dari Kutamaya ke Dayeuhur, daerah yang dasarannya lebih tinggi untuk mengantisipasi serangan dari Cirebon. Kita bergerak ke sana sekarang ya. Tapi jalannya mulus, hebat ini udah jalannya udah pada mulus. Ini beton lagi malah di sini mah. Kalau di Jawa ada Telomoyo, di Sumedang ada Dayeuhur, Gunung Bongkok, sampai ke puncaknya kita coba. Keren. Ada warung juga, kita gorengan dulu bala-bala, hanet. Bersama Pak Pepen, warga lokal. Mang Pen, kumaha dongengkeun aya jalan Jaya Ayang Jaya teh ka mana? Yang awitan nama di perapatan Gorobong, terus sekali ke Mapai Pasiran sekali kanal, terus nanjak deh ayah walungan tuh walungan sesebat nate, ayah walungan anu beras nakali luhur gitu nih, terus yang naik tadi tuh ke Sukarasa, tapi Sukaitik, kampung Sukaistik, terus ayah jalan dinu ke Tonggohna, terus dugi ke luhur, eta pertamana Eyang Jaya mah gitu. Kapungkur gaduh kegatan gaduh sarsilah nama eta. Dugi ka dimakamkeun di dinya nya. Oh, dugi makamkeun. Lain ieu da mah can aya. Oh, ieu mah teu acan aya ieu mah. Saat ini kita berada di Gunung Bongkok. Jadi inilah gunung. Barangkali ini adalah karena batuannya batuan breksi, lebih keras, tersingkap ya seperti ini. Kemudian seiring waktu terlapukan ya, dan kemudian membentuk bongkah-bongkah batu seperti ini. Ini biasa ya untuk yang litologinya atau batuan penyusunan batuan gunung agung. Nah kemudian untuk orientasi lokasi ini, saat ini saya berada di Gunung Bongkok di Dayeuhur. Nah ini titik ini adalah titik lokasi pemindahan dari Kutamaya ke Dayeuhur yang dilakukan oleh Desa Nulun. Karena saat itu Sumedang sangat mudah sekali diakses, dan kemudian Desa Nulun dan seluruh rakyat yang ada di daerah Kutamaya kemudian mengalihkan seluruh warganya itu berdiri atau menempati satu bidang tanah di atas ketinggian. Nah barangkali untuk alasannya itu sendiri kenapa dia ada di Dayeuhur, itu diantaranya adalah untuk menghindari dari serangan musuh. Kemudian yang keduanya itu adalah untuk sistem pertahanan secara alami. Makanya ketika peralihan dari Pangeran Santri, ayahnya dari Gesan Ulun, masih di Kutamaya, kemudian setelah itu ketemu dengan Gesan Ulun, akhirnya dia mengalihkan. Dan barangkali kenapa alasannya si Gesan Ulun mengalihkan ke Dayeuhur, ya diantaranya adalah karena ada konflik antara Cirebon dan Sumedang, karena masalah urusan asmara barangkali seperti itu. Sekarang kita akan mengunjungi makamnya Raja Gesan Ulun dan makam Eyang Jaya Perkoso.
ada gapura. Ziarah wisata religi daya luhur. Oh ini daya luhur. Ya, tempatnya lumayan ramai juga. Ada warung-warung. Lokasi parkirnya juga cukup luas. Bisa menampung sampai 50 mobil ini. Dan ini makam Prabu Gesanulun, Raja Sumedang. Monyet ekor panjang, kipasan ekor merah, kukang Jawa, kodok tanduk Jawa, serindit Jawa, oh macam-macam nih di sini. Makam Ratu Harisbaya, Rangga Gempol 1, Raden Arya Suryadi Wangsa, Kiai Demang Cipaku, Mbah Jaya Perkasa. Nah ini makamnya. Wisata ziarah makam Prabu Gesanulun. Ke makam Jaya Perkasa. Di puncaknya nggak kelihatan tuh. Di puncaknya makamnya kabut banget. Kita akan menuju ke makam Eyang Jaya Perkasa. 100 tangga lebih ini teh Kang. 141 tadi cenah untuk mencapai ke sini. Oke, saat ini saya berada di Daya Luhur. Jadi ini ada di bagian puncak. Ini adalah makam Eyang Jaya Perkasa atau Jaya Perkosa. Jadi makam ini posisinya lebih tinggi dibandingkan makamnya Gesanulun. Jadi juga menarik ya. Kenapa seorang jenderal atau penguasa perang pada saat itu yang dipercaya untuk memerangi Cirebon dikuburkan posisinya lebih tinggi dibandingkan seorang raja yang ada di bagian itu. Nah ini kita akan naik, kita akan melihat kira-kira apa yang menarik di sana. Mari ceritakan bahwa ketika Kota Maya dialihkan ke Daya Luhur, kemudian menjadi konflik bagi Eyang Jaya Perkasa merasa bahwa dirinya itu tidak diberitahu ada pemindahan kota dari Kota Maya ke Daya Luhur. Nah kemudian kalau diceritakan juga, akhirnya dia menyepi satu tempat ini di daratan tinggi ini. Kemudian setelah itu meninggal dan kemudian dikuburkan di atas ini. Kita saksikan sama-sama. Yuk kita lihat. Pohonnya tinggi-tinggi kieu Mantep. Kalau dilihat ini banyak pohon terbakar. Dan ini menjelang sore, jadi ini sudah mulai turun kabut. Ini memberikan kesan menarik ya. Menjelang sore seperti ini. Pohonnya gede-gede gini ya, benar-benar terawat ini mah, nggak ada yang berani menyentuh. Itu pohon bambu segede-gede gitu. Iya. Asal di Cina nya, hutan bambu Cina. Tapi orang datang dalam kondisi iya malah jadi halus ya. Ada musola juga.
Kita melihat orang yang sedang melaksanakan sedang banyak orang yang berziarah. Tinggi. Jadi kami tadi menempuh dari perjalanan itu kurang lebih sekitar 1 kilometer. Kemudian ini tasnya paling tinggi. Dan kemudian di belakang saya ini ada patung ya, seperti lingga ya. Dia tegak. Jadi ini merupakan representasi dari fisiknya atau bentuk pipanya yang namanya yang Jaya Prakasa. Jadi pada saat itu ketika terjadi konflik perselisihan paham antara Desa Ulun dan Jaya Prakasa, kemudian Jaya Prakasa dia mengasihkan diri ke titik tinggi ini, kemudian dikisahkan bahwa dia itu akhirnya meninggal, kemudian dimakamkan di sini untuk mendapatkan bentuk dia masih berdiri, ya, memperlihatkan keteguhan hati dia, akhirnya dilambangkan dengan menggunakan sebuah batu berdiri seperti ini di makam Jaya Prakasa. Gendong saya teh nanaonan. Kamari di Tanjung Medar terus ke Pabeasan. An sebenghar. Kacan mah. Cara teori mah. Ayam meureun nyajol gitu. Terus bener-bener tangkalan lagi gede ya. Terjaga kemana-mana. Eta naon nu luncatannya? Hah? Nya ayah satu tadi loncat. Guys, goyang-goyang guys. Inilah goyang, mohon bisa bergoyang-goyang tanpa ada angin ya. Ini satu yang tengah. Sama satu yang di atas tuh. Di atas goyang. Yang lainnya nggak bergoyang ya pohonnya. Bisa goyang gitu ya. Pusat angin itu. Ini nggak ada yang bergoyang lagi. Semoga hanya angin ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita sudah berkunjung ke makam Eyang Jaya Prakasa. Jadi cerita tentang kerajaan Sumedang Larang mulai dari Kutamaya sampai ke Dayeuh Luhur udah selesai. Kutamaya sampai Dayeuh Luhur. Ya kan penutupan. Inilah di posisi terakhir kegiatan kita hari ini, jalan-jalan menelusuri kembali satu segmen periode seorang raja namanya Gesan Ulun 1579 sampai 1601. Dan ini sebelah kiri saya ini adalah makam Jaya Prakasa. Jadi makam ini adalah makam jenderalnya Sumedang Larang saat itu yang bertempur melawan Cirebon karena ternyata pada saat itu terjadi konflik. Nah, dari konflik itu ada 3 hal, konflik antara Sumedang dengan Cirebon, ada 3 hal yang menarik. Pertama adalah sebagai independennya kerajaan Sumedang Larang terhadap Cirebon. Jadi mandiri, jadi sebuah kerajaan yang sifatnya berdaulat, lepas dari Cirebon. Yang keduanya itu adalah akan terjadinya konflik di masa berikutnya di kerajaan Cirebon. Dan terakhir, ini menandakan dari akhir sebuah kerajaan pada akhirnya ketika 1620 bergabung dengan Mataram. Jadi Sumedang sudah berubah posisinya bukan lagi kerajaan di 1620, tetapi menjadi sebuah kabupaten di bawah penguasaannya Mataram. Berikutnya kita ketemu lagi nanti segmen berikutnya adalah di masa-masa krisis ketika Sumedang Larang akan masuk di pengaruhnya Mataram dan kemudian bagaimana pengaruh Mataram terhadap kerajaan Sunda yang sebentar lagi sudah hilang.
yaitu di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah selesai perjalanan kita menelusuri jejak ibu kota kerajaan Sumedang Larang. Dan sebelum pulang, wajib. Dan apalah artinya jalan-jalan ke Sumedang kalau tidak menikmati tahu. Wangi banget ini dari cerobong itu. Udah konsep tahunya kayak di Eropa ya, pakai cerobong.